Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Calon Guru 89. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UP khusus untuk teman-teman yang mengikuti PPG dalam jabatan program studi PGSD. Dan pada kesempatan kali ini bagian 3 atau part yang ketiga kita akan kembali membahas soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG atau UP yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dan pada part ketiga ini kita hanya cukup membahas 10 butir soal saja, mengingat jika lebih dari 10 waktunya akan lama dan mengakibatkan teman-teman bisa bosan dan juga jenuh. Oke, tanpa basa-basahan, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasan. Dan sebelum kita mulai, saya mohon dukungan dari teman-teman semua buat channel Calon Guru 89 dengan cara like, berikan komentar, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, pijit tombol subscribe. Subscribe itu gratis, guys. Oke, terima kasih buat semua dukungannya. Mari kita mulai. Oke. Soal nomor 41. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa 100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh titik-titik. A. Pola hidup konsumtif sebagai rasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. B. Budaya lokal dan budaya global. C. Pendapatan dan lingkungan tempat tinggal. D. Keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. E. Kenikmatan materi. Oke, manakah yang benar? Kita lihat kunci dan pembahasannya. Iya, jadi jawaban yang paling benar adalah D. Keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. Ya, jadi untuk menjawab soal seperti ini kita sesuaikan konteks atau isi dari teks atau isi dari cerita dalam atau yang dideskripsikan dalam soal, kemudian kita sesuaikan. Oke, kita lanjut soal nomor 42. Soal nomor 42 disajikan indikator pencapaian kompetensi. Siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotorik sesuai IPK tersebut adalah titik-titik. Dari keempat kelima opsi ini, mana yang paling sesuai menggambarkan penilaian psikomotorik sesuai IPK yang disajikan? Nah, teman-teman, jawaban yang paling sesuai adalah E. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Ya, jadi penilaian psikomotorik ini penilaian yang ranahnya menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot. Jadi dari situ dia menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas dan juga sekumpulan tugas tertentu. Nah, teman-teman, jadi KD, IPK, tujuan dan langkah-langkah pembelajaran itu adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Dan teman-teman, coba kita lihat kembali
dari KD yang ada kita rumuskan menjadi IPK. Jadi IPK-nya siswa dapat menunjukkan posisi strategis dan seterusnya. Dari IPK ini kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan rumusan audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD. Nah, ini IPK-nya sudah, kalau kita rubah ke tujuan, maka siswa dapat ini adalah audience, siswa ini audience, terus dapat menunjukkan ini adalah behavior atau tindakan yang dilakukan, kemudian posisi strategis, menunjukkan posisi strategis negara-negara di ASEAN melalui peta ASEAN. Ya. Jadi menunjukkan posisi strategis melalui peta ASEAN ini adalah condition dan tinggal ditambah degree. Mungkin di sini dengan tepat atau dengan benar. Oke, dari tujuan, setiap tujuan itu mungkin dimunculkan 3-4 langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari IPK tujuan dan langkah itu bisa muncul atau sudah bisa diketahui penilaian apa yang sesuai. Jadi misalnya di sini menunjukkan, kata kerja operasionalnya menunjukkan, maka yang masuk dalam penilaiannya adalah kita menilai siswa menunjukkan pada peta. Jadi harus ada hubungan antara IPK, tujuan, dan juga penilaian. Oke, kita lanjut ke nomor 43. Nomor 43, perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. Menemukan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, mengolah dan menganalisis data. Pak Amin sedang melakukan penelitian untuk memperbaiki pembelajaran. Secara urut langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik, ya. Jadi dari langkah-langkah ini kita diminta mengurutkan sesuai dengan metode penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, mari kita lihat jawaban yang sesuai dan pembahasannya. Oke, jadi jawaban yang sesuai adalah D. Jadi D ini jawabannya yang pertama kita harus menemukan masalah. Jadi masalah yang ada di kelas, ya. Mungkin hasil belajar atau keaktifan siswa yang rendah. Dari masalah tersebut kita kemudian membuat hipotesis atau membuat dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan terhadap persoalan yang kita temukan di kelas. Jadi mungkin hasil pembelajaran rendah, kita bisa membuat hipotesis dengan cara atau dengan metode ini hasil pembelajaran akan meningkat. Jadi hipotesis ini bersifat dugaan yang nantinya akan dibuktikan melalui penelitian. Setelah kita membuat hipotesis, kemudian kita menentukan variabel, ya. Jadi ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Jadi variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, ya. Terus variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi, ya. Jadi ada variabel terikat itu dipengaruhi, jadi dia mendapat perlakuan. Sedangkan variabel bebas itu dia mempengaruhi, jadi dia variabel bebas. Jadi misalnya meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan metode atau model pembelajaran PBM, berarti variabel bebasnya adalah model pembelajaran PBM, kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar. Setelah menentukan variabel, kita menentukan data. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian untuk menjawab hipotesis dan menyelesaikan persoalan. Kita kumpulkan setelah, atau tahapan ini biasa disebut pelaksanaan penelitian. Setelah itu
mengolah dan menganalisis data. Jadi itulah tahapan yang benar dan sesuai dengan metode penelitian PTK. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Soal nomor 44. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah titik-titik. Ya, ini soalnya tidak terlalu rumit. Jawabannya adalah B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi ini mungkin kita menggunakan sedikit kata-kata bijak untuk menyampaikan maksud dan pesan. Ya, jadi di sini alam memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Ini pesannya ada di sini, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nomor 45. Seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut. Ya, ini gambarnya. Setengah lingkaran. Dua setengah lingkaran konsentris berpusat di titik P atau garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Jika panjang garis AC adalah 70 cm dan PI sama dengan 22/7 atau Pi-nya 22/7, hitunglah luas daerah yang diarsir. Ya, ini sebuah persoalan. Kemudian di sini dia tanyakan, menurut Anda bagaimana siswa itu seharusnya menyelesaikan masalah? A. Mengukur panjang jari-jari lingkaran. B, C, D, dan E. Ya, jadi ini jawaban yang paling sesuai adalah C. Menyadari bahwa daerah yang diarsir adalah selisih dari luas daerah lingkaran besar dan kecil. Ya, jadi ini meminta teknik kita dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini ya, soal-soal matematika. Jadi jawabannya adalah ketika ada soal seperti ini kita hitung secara keseluruhan, kemudian kita kurangi dengan daerah yang diarsir, atau kita hitung keseluruhan, kemudian kita hitung daerah yang diarsir, baru kita kurangi. Ya, di sini dia bilang selisih dari luas daerah lingkaran besar dan kecil. Selisih artinya kita kurangi. Oke, kita lanjut. Nomor 46. Cermati kutipan teks berikut. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah atas ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftarkan akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut ini. Selanjutnya, Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silakan isi semua kolom tersebut dengan baik dan benar. Berdasarkan struktur teks kutipan tersebut merupakan bagian dari teks titik-titik. A. Eksposisi. B. Prosedur. C. Berita. D. Laporan hasil observasi. E. Narasi. Oke, kita lihat kunci dan pembahasannya. Oke, jadi sebelum kita tentukan jawabannya, ini teks apa, kita lihat dulu ada beberapa penjelasan atau pembahasan tentang teks. Jadi teks ini kurang lebih ada 8 jenis. Yang pertama itu adalah teks narasi. Jadi teks narasi ini dia menceritakan kejadian atau peristiwa secara runut. Jadi teks ini memuat kronologi terjadinya suatu peristiwa.
Jadi kalau dalam teks menceritakan kronologi suatu peristiwa, ada kejadian, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada waktu, ada tempat, ada suasana, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah teks narasi. Kemudian teks yang berikut adalah teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini kerap pula digunakan dan ditemukan. Jadi berdasarkan kamus, teks deskripsi merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Jadi ini deskripsi ini memaparkan dan menggambarkan kata-kata dengan jelas dan terperinci. Jadi biasanya berisi penggambaran suatu tempat, objek, tempat atau peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar. Jadi teks deskripsi ini menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi deskripsi ini seseorang mendeskripsikan dari sudut pandangnya sendiri terhadap suatu objek yang dia lihat, dia rasakan dengan indranya. Oke, kemudian ada teks yang ketiga, ada teks eksplanasi. Jadi teks ini cukup familiar. Teks eksplanasi adalah tulisan yang berisi penjelasan tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi. Jadi teks ini menjelaskan fenomena-fenomena alam maupun fenomena sosial, ya. Jadi kalau dalam sini kalian rasa bahwa ini dia menjelaskan tentang fenomena sosial maupun alam, maka ini bisa dikatakan teks eksplanasi. Tapi nanti kita lihat teks-teks selanjutnya mana yang cocok dengan penjelasan ini. Yang berikut ada teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk singkat, padat, dan jelas. Jadi dia menggambarkan suatu informasi atau pengetahuan dalam bentuk singkat, padat, dan jelas. Itu dinamakan teks eksposisi. Kemudian teks prosedur. Ada pula yang namanya teks prosedur, ya. Sesuai dengan namanya, teks ini berisi tentang langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Teks yang berikut adalah teks anekdot. Jadi teks ini bukan hanya sekedar cerita lucu, tapi fungsinya untuk mengkritik atau menyindir seseorang, instansi, atau kondisi sosial. Jadi biasanya pelawak yang menyindir pemerintahan ataupun tokoh-tokoh pemerintahan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau harapan, maka biasanya digunakan teks-teks anekdot. Jadi dalam bentuk cerita lucu ataupun stand up komedi bisa disisipkan di situ. Itu namanya teks anekdot. Kemudian ada teks laporan. Ini dari namanya kita sudah tahu bahwa dia berisi tentang laporan. Kemudian ada teks berita. Jadi teks berita ini dia melaporkan peristiwa yang memiliki nilai berita atau nilai beritanya yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. Ya, itulah beberapa jenis teks. Jadi bisa saja kali ini jawabannya adalah teks prosedur karena dia menceritakan kita untuk bagaimana caranya mendaftarkan akun Twitter. Jadi ini jawaban yang paling sesuai adalah B, teks prosedur. Namun teman-teman harus mempelajari teks-teks yang lain karena bisa saja di soal keluar narasi dari atau deskripsi yang menceritakan dan bercirikan teks-teks yang lain. Jadi ke-8 teks ini harus dipahami. Ciri-ciri khususnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Ya, jadi perhatikan kutipan cerita berikut. Dari kutipan cerita ini ditanyakan pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara titik-titik. Ya. Iya, jadi jawaban yang paling sesuai adalah C, narasi oleh penulis, ya. Kita lihat dalam teks ini dijelaskan oleh penulis tentang tokoh. Jadi
yang pengenalan oleh tokohnya ini dikenalkan oleh penulis melalui narasi ya. C yang paling benar. Biasanya juga ada lewat reaksi tokoh lain ya. Tokoh lain bereaksi dan dengan reaksi tersebut muncullah watak tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Atau bisa juga lewat aksi para tokohnya. Ya, lewat kelakuan-kelakuan, lakon-lakon yang diperankan, dari situ karakteristik tokoh bisa dikenalkan. Oke, kita lanjut nomor 48. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politik. Semua orang menjadi warga dunia, memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama di semua warga negara. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global adalah titik-titik. Artinya dari kelima option ini, salah satunya yang paling benar itu adalah tantangan suatu bangsa sendiri atau tantangan pribadi, bukan tantangan global. Ya, jadi dari option yang ada, yang paling benar adalah D. Ya, jadi A, B, C, dan D ini berisi tantangan global. D ini adalah tantangan suatu bangsa, itu bangsa kita sendiri. Warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan tantangan pribadi atau tantangan dalam negeri, bukan tantangan global. Oke, nomor 49. Pada pembelajaran 3 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SD, terdapat indikator muatan PPKN, yaitu mengidentifikasi budaya daerah. Materi pokok yang dapat dipilih adalah titik-titik. Ya, penulisan ciri-ciri rumah, lagu rumah Betang Uluk Paling, C, D, dan E. Jadi materi pokok yang dapat dipilih yang sesuai dengan indikator muatan pelajaran PPKN, yaitu mengidentifikasi budaya daerah. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Ya, jawabannya E. Rumah Betang Uluk Paling yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Jadi kata dasar dari mengidentifikasi itu adalah diartikan sebagai tanda kenal atau bukti diri, penentu ataupun penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Jadi di sini disuruh mengidentifikasi budaya daerah, maka kita menentukan materinya harus konsisten atau harus tegas. Ya, rumah Betang Ulung itu paling Betang Ulung Paling yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak ya. Ya, ini adalah bagian dari mengidentifikasi dan E yang paling sesuai. Oke, sampai di sini. Sorry, masih. Oke, kita lanjut nomor 50. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimbang menggunakan katrol dan Betty menimbang langsung menggunakan tali ya. Ini katrol tali. Berarti Adi yang mana? Adi yang di sini Adi pakai katrol. Berarti yang ini yang Betty ya. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah titik. A. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil dari Betty. B. Adi dan Betty tidak memiliki keuntungan mekanik. C. Keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. D. Keuntungan mekanik Adi sama dengan Betty. Kunci dan pembahasan. Jawabannya